Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun dimensinya, kita akan bertemu kenyataan. Dan itu akan dirasakan oleh jiwa. Makanya dimanapun dia, biar sebelum lahir pun dia sudah merasakan kehidupan. Kemudian saat dia lahir ketemu kehidupan. Setelah mati pun dia ketemu kehidupan. Dimanapun ya. Saat di dunia pun kemudian mimpi, saat tidur ketemu kehidupan. Dimanapun dia pasti akan ketemu kehidupan karena ada jiwa. Ya. Tetapi kehidupan rasanya nyata. Nyata itu ya bisa dilihat, dia meraba, dengar dan rasakan, dan akal kita jalan. X per X sama dengan Y per Y sama dengan Z per Z. Dimanapun makomnya, entah X, entah Y, entah Z, semuanya nilainya sama dengan 100% atau kenyataan konkret atau efisiensi 1. Ya. Tetapi kenyataan masing-masing orang itu berbeda-beda tingkat dimensi kenyataannya. Makanya ada kenyataan alam bawah sadar, ada kenyataan alam sadar, ada kenyataan di atas sadar dan sebagainya. Nah, kita dalam proses ya, pelaku tasawuf itu bertingkat-tingkat ya. Dalam proses berguru rohani pun bertingkat-tingkat. Ada satu kondisi yang disampaikan oleh contohnya ya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Futuhul Ghaib ya. Ada satu kondisi ketika murid ini telah mencapai makom tertentu ya, yang dia ini telah bisa berhubungan dengan Allah, maka murid ini akan disapeh atau dipisah dengan guru zahirnya ya, karena sudah mencapai alam mutlak. Nah, sering kami sampaikan mutlak itu bisa berarti 1, bisa berarti 2, bisa berarti banyak, tetapi semuanya tetap mutlak. Nah, ketika mutlak ada pada zahir yang 1, kemudian mutlak itu kemudian dijangkau murid, maka sebetulnya murid dan guru itu 1. Maka pada saat itulah murid telah dewasa, dan pada saat itu murid biasanya akan dipisah oleh gurunya. Silakan dibuka ya, contohnya ya, biar enggak melulu seolah-olah ini kata-kata saya. Silakan dibuka di kitab Futuhul Ghaib daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jika telah bisa berhubungan dengan mutlak, dengan dimensi yang mutlak, maka dia sebetulnya telah menjadi manifestasi itu sendiri. Antara dia dan gurunya itu sudah 1 ya. Makanya ketika kita telah sampai mutlak, kita bisa melihat yang mutlak. Fa'aina matuwalu baru fasama wajhullah. Ya. Demikian juga ketika kita sampai pada dimensi yang mutlak, baru berlaku wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tapi kalau belum menghadap kepada mutlak, belum sampai pada dimensi yang mutlak, nggak berlaku fa'aina matuwalu fasama wajhullah atau wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, pada saat murid telah mencapai makom tadi, biasanya akan dipisah oleh gurunya. Ya, nah, demikian. Makanya di dalam Al-Kahfi 17 bunyinya adalah
terakhirnya tidak dipertemukan dengan seorang pun pembimbing rohani. Jadi pembimbing rohani itu ada, gak cuman satu. Nah, ini dia. Inilah antara pembawa wasilah, terus kemudian pewaris wasilah, kemudian penerus wasilah. Yang penting menyambungkan kepada umat manusia agar bertali wasilah. Makanya Rasul itu ada di tiap-tiap umat ya, di tiap kaum dan sebagainya. Karena ada penyambung tali wasilahnya. Yang jika manusia bertali akan tali zahirnya, yang di tali zahirnya bisa menghubungkan kepada tali rohaniahnya, maka manusia sebetulnya bertali akan Allah itu sendiri. Dalam pidatonya, Profesor Qadir Yahya sampaikan mengambil kejadian pada zaman Nabi Isa, Yesus Christ adalah the link, wasilah carrier. Tapi linknya lewat Paulus boleh, Matius boleh, Yohanes boleh. Yang penting manusia kemudian terhubung akan wasilah. Ya. Nah, demikian ya. Dan itu diakui ya, di dalam Quran pun menyebutkan kalangan Bani Israel ada 12 pemimpin. Nah itu. Dan di kalangan Nasrani itu menyebut 12 pemimpin ini adalah rasul, utusan. Ya. Walaupun bukan utusan Allah, tetapi utusannya Rasul Allah Isa. Ya. Nah, rasul-rasul ini adalah utusan Allah lewat utusan Rasul Allah. Sama aja dengan orang khalifah adalah khalifahnya Allah, khalifahnya Rasul, dan khalifahnya mursyid. Sama ya. Yang khalifah-khalifah ini sebagai penyambung atau link tali wasilah. Karena pembawa wasilah, pewaris wasilah, penerus wasilah, zahirnya itu tidak kekal ya. Karena yang bernyawa pasti akan mati. Nah, makanya zahirnya rasul yang manusia, ya akan ada masa wafatnya. Demikian juga zahirnya mursyid juga ada masa wafatnya. Demikian. Nah, pada saat zahirnya mursyid itu kemudian berlindung, maka yang ada adalah rohaniyah mursyid, yang nur. Dan kalau kita berguru kepada mursyid yang nur, yang tidak sezaman dengan kita wajib mencari linknya atau yang mewakilinya, yang menjadi dikuasakan memimpin kita, atau sebutannya ulil amri minkum. Nah itu. Kalau kita langsung menuju ruhaniyah tanpa lewat talinya, gak nyambung. Demikian juga kalau kita bertali akan ulil amri minkum yang salah, juga gak nyambung. Makanya disebut bertali berarti ada sambungan. Nah itu dia. Ada tali sambungan zahir atau ulil amri minkum, ada tali sambungan ruhaniyah atau rasul ya. Makanya ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Tapi ya tadi ya, ketika ada murid yang telah mencapai makom gurunya, yang makom tertinggi itu makom mutlak ya, maka biasanya murid itu akan dipisah oleh gurunya. Nah, kejadian ini contohnya ada pada guru kami ya, ketika belajar akan gurunya. Padahal beliau, kalau nggak salah ya, saya pernah mendengar nur itu sudah ada pada ayahanda guru sejak tahun 68. Ceritanya saat itu gurunya beliau ya, yaitu Profesor Qadir Yahya, sholat jamaah yang bertiga sama Profesor Fauzi dan ayahanda guru. Itu tahun 68 ya. Kemudian setelah salam, nama beliau dipanggil ya, nama ayahanda guru dipanggil oleh gurunya. Misalkan, hai gitu ya, hai Fulan,
Nur itu turun ke kau Fulan, itu tahun 68 secara rohaniah. Tapi Ayahanda Guru tidak larut ya, tidak dimasukkan hati. Ternyata kemudian disempurnakan warisnya Nur ya. Nah, pada tahun sekitar 2001-an gitu ya, 2001 atau 2002 gitu. Dan yang mewariskan Nur itu secara resminya bukan dari zahir gurunya atau bukan dari zahir Profesor Kadir Yahya ya, tapi dari jalur yang lain yaitu nenek tapak gajah. Nah ini ya, makanya ya, walaupun orang itu telah mencapai makam gurunya ya, nah kemudian makanya secara zahir Ayahanda Guru kemudian dipisah oleh gurunya, disapeh ya, walaupun lewat asbab kejadiannya itu beliau difitnah lewat orang-orang ya. Akhirnya gurunya itu kemudian memecat Ayahanda Guru ya, dikeluarkan ya. Ternyata Profesor Kadir Yahya pun menyampaikan, sepeninggalku nanti ayah tidak menurunkan waris. Dan ini nggak bisa dibantah karena banyak orang melihat, dengar, dan tahu di mana-mana ya. Beliau sampaikan di Malaysia dan sering ya. Ternyata rahasia Tuhan yang mewariskan adalah dari jalur satunya. Sama-sama ulama waris ya. Yang beliau ini, nenek tapak gajah, adalah waris dan kandung, sanad dan nasab ya. Waris keilmuan artinya sanad, dan waris darah adalah nasab dari gurunya Profesor. Maka itulah ya, Profesor menyiapkan anak didiknya untuk mendapatkan waris, tapi bukan beliau sendiri yang mewariskan, tapi karena adab lebih tinggi daripada amal, beliau mempersiapkan anak muridnya untuk menerima waris dari jalur satunya. Itu karena adab ya. Yang satunya ini adalah sanad dan nasab, yaitu putra kandung daripada gurunya Profesor Kadir Yahya secara zahir. Dan itu baru berlaku di tahun sekitar 2001 apa 2002 begitu ya, 2002 ya. Insya Allah ya, saya lupa ya. Nah, padahal secara kabar Profesor sudah sampaikan tahun 68 ya. Tahun 68, saya hitung ya, tahun 68 ke tahun 2002 itu adalah 34 tahun setelahnya loh, jauh sekali ya. Nah itulah Ayahanda Guru dipecat ya, dan ternyata itu juga disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Bisa dilihat di kitabnya Futuhul Ghaibnya, bisa dicari ya. Itu apabila murid telah mencapai makom mutlak atau telah bisa berhubungan dengan Allah ya langsung ya, maka dia telah ada di posisi kedudukan guru ya, karena bisa menghampirkan dirinya rohaninya akan Allah adalah lewat ahli guru rohaniahnya. Dan ketika dia telah mencapai makom itu, dia pun telah menjadi guru ya. Bukan kemudian itu sulat, dan tidak ya, itu sama-sama mutlak ya. Makanya zahirnya Profesor Kadir Yahya dan zahirnya nenek tapak gajah, atau juga zahirnya nenek Sulaiman Raja Batu yang di atasnya, itu tidak saling ketemu ya, karena sama-sama mutlak. Nah, itulah bedanya. Kenapa kemudian Profesor ya, yang sebagai mujadid akbar ya, yang mengurai agama dengan sudut ilmiah, beliau secara terang terbuka menyampaikan, sepeninggal ayah nanti ayah tidak menentukan waris. Nah, kalau kemudian ada yang mengaku waris, ya nggak tahu dari mana wong Profesor menyampaikan demikian, dan itu banyak saksinya ya. Nah, kemudian kalau ada yang merasa waris, bedakan ya antara waris dan amanah ya. Itu dia ya. Amanah belum tentu waris, tapi waris pasti amanah.